Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ghost Tellers. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pagi itu, udara di Gunung Sindoro begitu segar. Awan-awan tipis menghiasi langit biru, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Intan dan teman-temannya berkumpul di base camp, saling memeriksa perlengkapan untuk memastikan semuanya siap sebelum mereka memulai pendakian. Suasana penuh semangat dan antusiasme menghiasi wajah-wajah mereka. Intan, seorang gadis penuh semangat dan petualang, mengambil inisiatif untuk memimpin kelompoknya. Ia dikenal sebagai sosok yang pemberani dan tak kenal takut. Jalur pendakian yang mereka pilih bukanlah yang termudah, namun pemandangan yang ditawarkan sepanjang perjalanan membuat segala tantangan terasa sepadan. Mereka memulai perjalanan dengan langkah ringan, tertawa dan berbincang sepanjang jalan. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat ke puncak. Mereka melewati hutan pinus yang rimbun, dengan sinar matahari yang menembus sela-sela daun, menciptakan kilauan cahaya yang magis. Kicauan burung dan suara gemerisik daun menjadi musik alami yang mengiringi langkah mereka. Intan merasa hidupnya begitu damai di tengah alam yang indah ini. Namun, semakin tinggi mereka mendaki, medan semakin sulit dan curam. Bebatuan besar dan jalur setapak yang licin menuntut konsentrasi penuh dari setiap pendaki. Nafas mereka mulai tersengal-sengal, namun semangat untuk mencapai puncak tetap membara. Intan tetap berada di depan, menunjukkan jalan dan memberi semangat kepada teman-temannya. Sesekali, mereka berhenti sejenak untuk beristirahat dan mengagumi pemandangan di sekitar mereka. Gunung-gunung lain tampak menjulang di kejauhan, diselimuti kabut tipis yang menambah kesan misterius. Intan memandang ke arah puncak, masih jauh di atas sana, namun ia yakin mereka akan sampai. Perjalanan mereka berlanjut hingga menjelang sore. Rasa lelah mulai menyergap, namun mereka tetap gigih. Sampai di satu titik, Intan memutuskan untuk mengambil jalur yang terlihat lebih cepat, meskipun teman-temannya mengingatkan bahwa jalur itu cukup berbahaya. Dengan keyakinan penuh, Intan terus melangkah. Namun, tanpa diduga, nasib buruk menghampiri mereka. Intan memutuskan untuk mengambil jalur yang lebih cepat, meskipun jalur tersebut terlihat curam dan berbahaya. Tekadnya bulat, dan keingintahuannya yang tak terpuaskan membuatnya merasa yakin bisa mengatasi segala rintangan. Teman-temannya mengikutinya dengan hati-hati, menjaga jarak agar tidak tergelincir. Mereka melangkah satu persatu dengan penuh konsentrasi, berusaha menjaga keseimbangan di antara bebatuan yang licin. Namun, inilah saat alam menunjukkan kekuatannya yang tak terduga. Ketika Intan melangkah maju, batu yang diinjaknya tiba-tiba goyah. Dalam sekejap mata, kakinya tergelincir, dan tubuhnya terhempas ke belakang. Waktu seolah-olah melambat saat teman-temannya berteriak panik, menyaksikan Intan terjatuh ke dalam jurang yang gelap dan dalam. Di kejauhan, gemuruh air terjun menambah kesan dramatis situasi tersebut. Intan merasakan tubuhnya terhempas ke bawah, menghantam batu-batu di sepanjang jalur curam itu. Rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya, dan pandangannya perlahan-lahan memudar. Di tengah kehancuran itu, sebelum ia sepenuhnya kehilangan kesadaran, Intan merasakan sensasi aneh, seolah-olah ada sesuatu yang menarik jiwanya keluar dari tubuhnya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, sukma Intan terlepas dari raganya. Ia melayang di antara dua dunia, di mana batas antara kehidupan dan kematian begitu tipis. Disinilah ia memasuki alam yang tak terlihat oleh mata manusia. Di sekelilingnya, berbagai makhluk halus yang menghuni gunung itu mulai bermunculan. Mereka datang dari segala arah, mendekati sukma Intan dengan tatapan penuh rasa ingin tahu dan niat yang tidak jelas. Makhluk-makhluk itu adalah penunggu gunung yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ada yang berwujud seperti bayangan gelap, ada juga yang berbentuk seperti hewan namun dengan aura mistis. Mereka berbisik-bisik, suara mereka seperti angin yang berdesir di telinga Intan. Mereka mencoba membujuk sukma Intan untuk tinggal bersama mereka di alam lain, menawarkan janji-janji yang menggiurkan namun samar. Intan merasa ketakutan dan bingung, tidak tahu bagaimana caranya kembali ke tubuhnya.
Kepanikan menyelimuti pikirannya. Namun, di tengah kebingungan dan ketakutan itu, tiba-tiba muncul sosok seorang kakek-kakek tua. Sosoknya berbeda dari makhluk lain. Ia tampak bijaksana dan bersahaja, dengan aura yang menenangkan. Kakek-kakek itu tampak mengenakan pakaian tradisional Jawa, dengan sorot mata yang penuh kelembutan. Kakek-kakek itu menyapa Intan dengan suara tenang dan penuh keyakinan. "Jangan takut, Nak. Aku di sini untuk membantumu kembali. Tapi kau harus mengikuti petunjukku dengan seksama. Ada jalan yang harus kau tempuh, dan rintangan yang harus kau hadapi. Namun percayalah, kau akan selamat." Dengan panduan kakek-kakek itu, Intan mulai merasakan harapan kembali. Mereka mulai berjalan, melintasi dunia lain yang penuh dengan keajaiban dan misteri. Di sekeliling mereka, pemandangan yang belum pernah dilihat oleh mata manusia terbentang luas. Pohon-pohon besar dengan daun-daun berwarna-warni, sungai-sungai yang mengalir dengan air berkilauan, dan langit dengan warna yang tidak pernah ada di dunia nyata. Sambil mereka berjalan, kakek-kakek itu bercerita tentang makhluk-makhluk yang mereka temui. "Mereka bukanlah makhluk jahat," kata sang kakek dengan lembut, "tapi mereka adalah penjaga alam ini. Mereka hanya ingin memastikan bahwa Sukma yang datang ke sini benar-benar layak untuk kembali." Perjalanan ini adalah ujian bagi Intan. Mereka melewati berbagai rintangan, dari jembatan yang terbentang di atas jurang dalam hingga hutan gelap yang penuh dengan suara-suara aneh. Setiap langkah terasa berat, tapi Intan merasa dikuatkan oleh kehadiran kakek-kakek itu. Dengan setiap langkah, harapan untuk kembali ke tubuhnya semakin dekat. Namun, perjalanan mereka belum selesai. Di depan, masih banyak tantangan dan makhluk-makhluk lain yang menunggu. Intan dan sang kakek melanjutkan perjalanan mereka melalui dunia yang penuh dengan keajaiban dan misteri. Di sekeliling mereka, pemandangan yang belum pernah dilihat oleh mata manusia terbentang luas. Pohon-pohon besar dengan daun-daun berwarna-warni, sungai-sungai yang mengalir dengan air berkilauan, dan langit dengan warna yang tidak pernah ada di dunia nyata. Setiap langkah membawa mereka lebih dalam ke dalam dunia yang luar biasa ini. Sambil berjalan, kakek itu mulai bercerita kepada Intan tentang alam yang mereka jelajahi. Alam ini adalah tempat para penjaga, tempat di mana roh-roh alam dan makhluk-makhluk gaib berkumpul, kata sang kakek dengan lembut. Mereka menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Tidak semua yang datang ke sini bisa kembali ke dunia asalnya, tetapi aku akan membantumu. Intan mendengarkan dengan penuh perhatian, mencoba memahami apa yang terjadi padanya. Mereka melewati berbagai rintangan, dari jembatan kayu yang tampak rapuh yang terbentang di atas jurang dalam, hingga hutan gelap yang penuh dengan suara-suara aneh. Setiap langkah terasa berat, tapi Intan merasa dikuatkan oleh kehadiran kakek itu. Di hutan gelap, mereka bertemu dengan makhluk yang tampak seperti bayangan besar dengan mata merah yang bersinar. Makhluk itu mendekati mereka dengan langkah lambat dan suara gemuruh, seolah-olah ingin menghalangi perjalanan mereka. Intan merasa takut, tetapi kakek itu tetap tenang. "Jangan takut, Nak. Makhluk ini adalah salah satu penjaga hutan. Ia hanya ingin memastikan kita tidak berniat jahat." Kakek itu kemudian berbicara kepada makhluk tersebut dalam bahasa yang tidak dimengerti Intan. Setelah beberapa saat, makhluk itu mundur dan memberi jalan bagi mereka. Intan merasa lega, tetapi ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang dan penuh dengan tantangan. Mereka melanjutkan perjalanan, melewati lembah-lembah yang dipenuhi bunga-bunga bercahaya, dan mendaki bukit-bukit yang tampak seperti terbuat dari kristal. Di setiap tempat, kakek itu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada Intan. Ia selalu menjaga agar Intan tidak tersesat atau terjebak dalam jebakan-jebakan yang ada di alam ini. Di sebuah lembah yang tenang, mereka berhenti sejenak untuk beristirahat. Intan merasa sedikit lebih tenang, meskipun ia tahu bahwa mereka belum benar-benar aman. Kakek itu kemudian berkata, "Kita harus terus maju. Ada tempat khusus di mana kau bisa kembali ke tubuhmu. Tapi perjalanan ini tidak akan mudah." Dengan semangat yang baru, Intan bersiap melanjutkan perjalanan mereka. Ia tahu bahwa ia harus kuat dan berani untuk bisa kembali. Namun, perjalanan ini baru saja dimulai, dan banyak hal yang belum terungkap. Setelah beristirahat sejenak,
Intan dan sang kakek melanjutkan perjalanan mereka melalui lembah yang dipenuhi bunga bercahaya. Cahaya dari bunga-bunga tersebut memberikan kesan magis, seolah-olah mereka berada di dunia dongeng. Namun, Intan tahu bahwa mereka masih jauh dari tujuan dan bahwa perjalanan ini penuh dengan bahaya yang tak terduga. Ketika mereka keluar dari lembah, mereka dihadapkan pada sebuah sungai besar dengan arus yang deras. Airnya berkilauan di bawah sinar matahari, tetapi arusnya tampak berbahaya. Kakek itu menatap sungai tersebut dengan raut wajah yang serius. "Ini adalah ujian pertama kita," katanya. "Kita harus menyeberangi sungai ini. Namun, arusnya sangat kuat dan kita harus berhati-hati." Intan merasakan ketakutan, tetapi ia tahu bahwa ia harus menghadapi ujian ini untuk bisa kembali ke tubuhnya. Dengan hati-hati, mereka mulai menyeberangi sungai. Kakek itu memimpin jalan, menunjukkan batu-batu besar yang bisa mereka gunakan sebagai pijakan. Namun, arus sungai sangat kuat, dan beberapa kali Intan hampir tergelincir. Di tengah-tengah sungai, tiba-tiba arus menjadi lebih deras. Intan kehilangan pijakannya dan terjatuh ke dalam air yang dingin. Ia mencoba berenang, tetapi arus terlalu kuat, menariknya semakin jauh dari kakek itu. Intan merasakan ketakutan yang luar biasa, berpikir bahwa ia mungkin tidak akan berhasil. Namun, di saat-saat kritis itu, ia mendengar suara kakek itu yang menyemangatinya. "Jangan menyerah, Intan. Kau bisa melakukannya." Dengan sekuat tenaga, Intan mencoba melawan arus dan berenang menuju batu besar di tengah sungai. Akhirnya, ia berhasil mencapai batu tersebut dan memanjatnya dengan susah payah. Kakek itu mendekati Intan dengan senyum lega. "Kau berhasil, Nak. Tapi kita masih harus menyelesaikan perjalanan ini." Mereka melanjutkan perjalanan, melewati sisa sungai dengan lebih berhati-hati. Setelah mereka berhasil menyeberangi sungai, mereka beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaga. Intan merasa sedikit lebih percaya diri setelah berhasil melewati ujian pertama. Namun, ia tahu bahwa masih banyak ujian lain yang menunggu di depan. Dengan semangat yang baru, mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju tempat di mana Intan bisa kembali ke tubuhnya. Namun, jalan yang harus mereka tempuh masih panjang dan penuh dengan misteri. Setelah berhasil menyeberangi sungai, Intan dan sang kakek melanjutkan perjalanan mereka. Langit mulai berubah warna menjadi oranye keemasan, pertanda senja telah tiba. Mereka memasuki hutan yang lebih gelap dari sebelumnya, di mana sinar matahari nyaris tidak menembus rimbunnya pepohonan. Suara-suara aneh terdengar dari kejauhan, menciptakan suasana yang mencekam. Kakek itu memberitahu Intan bahwa hutan ini dikenal sebagai hutan bayangan. Di hutan ini, bayangan bisa hidup dan bergerak, katanya dengan suara tenang. "Kau harus berhati-hati, karena bayangan-bayangan ini bisa menjadi sangat berbahaya jika kau tidak waspada." Saat mereka melangkah lebih dalam ke dalam hutan, Intan mulai merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Bayangan-bayangan di sekitar mereka seolah-olah hidup dan bergerak, menciptakan ilusi yang membuat sulit untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang bukan. Beberapa kali, Intan merasa seperti ada tangan dingin yang menyentuh bahunya, tetapi ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Di tengah perjalanan, bayangan besar dengan mata merah yang bersinar muncul di hadapan mereka. Makhluk itu tampak mengintimidasi, dengan tubuh yang tinggi dan bayangan yang bergerak-gerak seperti asap. Intan merasakan ketakutan yang luar biasa, tetapi ia mencoba mengingat kata-kata kakek itu tentang keberanian. Kakek itu maju dan berbicara dengan tegas kepada bayangan besar itu. Ia menggunakan bahasa yang sama seperti yang digunakan sebelumnya, dan setelah beberapa saat, bayangan itu mundur dan menghilang ke dalam kegelapan. Kakek itu kemudian berbalik kepada Intan dan berkata, "Kau harus tetap tenang dan percaya pada dirimu sendiri. Ingatlah bahwa kita tidak akan pernah sendirian selama kita memiliki keberanian." Mereka melanjutkan perjalanan melalui hutan yang semakin gelap. Intan merasa lebih berani setelah berhasil melewati makhluk bayangan itu, tetapi ia tahu bahwa ujian masih belum selesai. Mereka melewati pohon-pohon besar dengan akar yang mencuat dari tanah, menciptakan rintangan yang harus mereka lewati dengan hati-hati. Di tengah-tengah hutan, mereka menemukan sebuah pondok tua yang tampak seperti sudah lama ditinggalkan.
Kakek itu mengajak Intan untuk masuk dan beristirahat sejenak. Di dalam pondok, mereka menemukan bekas-bekas peralatan yang tampaknya milik seorang tabib kuno. Kakek itu menggunakan beberapa bahan yang ada untuk membuat ramuan yang bisa memulihkan tenaga mereka. Saat mereka beristirahat, kakek itu berkata, "Kita sudah setengah jalan. Masih banyak ujian yang menunggu kita di depan, tetapi aku yakin kau bisa melewatinya. Ingatlah selalu untuk percaya pada dirimu sendiri dan tetap tenang dalam menghadapi segala rintangan." Dengan semangat yang baru, Intan bersiap melanjutkan perjalanan mereka. Ia tahu bahwa ia harus kuat dan berani untuk bisa kembali ke tubuhnya. Namun, jalan yang harus mereka tempuh masih panjang dan penuh dengan misteri. Intan dan sang kakek melanjutkan perjalanan mereka setelah beristirahat di pondok tua. Malam mulai jatuh, dan langit dipenuhi oleh bintang-bintang yang bersinar terang. Mereka tahu bahwa perjalanan ini harus dilanjutkan meskipun dalam kegelapan. Dengan hati-hati, mereka melangkah keluar dari pondok dan kembali ke jalur yang harus mereka tempuh. Setelah beberapa waktu berjalan, mereka tiba di sebuah gerbang besar yang tampak seperti terbuat dari batu kuno. Gerbang itu dihiasi dengan ukiran-ukiran yang rumit dan penuh dengan simbol-simbol misterius. Di depan gerbang, berdiri seorang penjaga tinggi dengan baju zirah berkilauan dan tongkat yang tampak berkilauan di bawah sinar bulan. Penjaga gerbang itu memandang mereka dengan sorot mata tajam, seolah-olah menilai apakah mereka layak untuk melanjutkan perjalanan. Kakek itu melangkah maju dan berbicara dengan suara tegas, "Kami datang dengan niat baik dan ingin melanjutkan perjalanan kami. Tolong izinkan kami lewat." Penjaga itu tidak berbicara, tetapi mengangkat tongkatnya dan menyoroti Intan dengan cahaya yang terpancar dari ujung tongkat. Intan merasa seolah-olah dirinya sedang diperiksa dengan sangat teliti. Setelah beberapa saat, penjaga itu berbicara dengan suara dalam dan berat, "Hanya yang memiliki hati yang tulus dan keberanian yang besar yang bisa melewati gerbang ini. Apakah kau siap menghadapi segala ujian yang ada di depannya?" Intan mengangguk dengan penuh keyakinan. "Aku siap," jawabnya. Penjaga itu kemudian memindahkan tongkatnya, dan gerbang perlahan-lahan terbuka dengan suara gemuruh yang menggema di seluruh hutan. Saat mereka melangkah melewati gerbang, mereka disambut oleh pemandangan yang luar biasa. Di depan mereka, terbentang lembah yang dipenuhi oleh cahaya-cahaya kecil seperti kunang-kunang yang terbang ke sana kemari. Udara terasa lebih segar, dan suasana di sekitar mereka terasa damai, meskipun mereka tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Kakek itu menatap Intan dengan senyum penuh kebanggaan. "Kau telah menunjukkan bahwa kau memiliki keberanian dan hati yang tulus, Intan. Namun, masih banyak rintangan di depan yang harus kita hadapi bersama." Mereka melanjutkan perjalanan melewati lembah bercahaya itu, merasa sedikit lebih ringan setelah berhasil melewati ujian di gerbang. Intan merasa lebih kuat dan bersemangat untuk menghadapi apapun yang ada di depannya. Namun, ia tahu bahwa ujian terbesar masih menunggu di akhir perjalanan ini. Setelah melewati lembah yang penuh dengan cahaya, Intan dan sang kakek melanjutkan perjalanan mereka. Langit mulai berubah menjadi gelap, dan mereka tahu bahwa malam semakin mendekat. Namun, semangat mereka tidak surut. Mereka melangkah masuk ke dalam hutan yang tampak berbeda dari sebelumnya. Hutan ini tampak lebih hidup, dengan warna-warna yang lebih cerah dan suara-suara alam yang lebih riuh. Hutan ajaib ini dipenuhi dengan flora dan fauna yang tidak pernah dilihat oleh Intan sebelumnya. Pohon-pohon besar dengan daun berwarna ungu dan bunga-bunga yang bersinar dalam kegelapan menciptakan suasana yang memikat. Di antara pepohonan, binatang-binatang kecil yang bercahaya berkeliaran, menambah keindahan dan misteri hutan tersebut. Namun, di balik keindahan itu, Intan tahu bahwa mereka harus tetap waspada. Sang kakek selalu mengingatkan Intan untuk tidak terlena oleh keindahan hutan ini, karena di dalamnya terdapat ujian-ujian yang harus mereka hadapi. Mereka melangkah dengan hati-hati, menghindari jebakan-jebakan yang tersembunyi di antara pepohonan dan semak-semak. Tiba-tiba, mereka dihadapkan pada sebuah jalan buntu. Di depan mereka, terdapat jurang yang dalam dengan jembatan kayu yang tampak rapuh membentang di atasnya. Kakek itu menatap jembatan tersebut dengan raut wajah yang serius. "Kita harus melintasi jembatan ini dengan sangat hati-hati. Satu langkah yang salah bisa membuat kita terjatuh." Intan merasa gugup,
tetapi ia tahu bahwa ia harus mengatasi ketakutannya. Dengan penuh kehati-hatian, mereka melangkah ke atas jembatan. Kayu-kayu jembatan itu berderit dan bergoyang di bawah berat badan mereka. Angin malam yang dingin meniup kencang, menambah kesulitan perjalanan mereka. Di tengah-tengah jembatan, angin bertiup semakin kencang, membuat jembatan bergoyang lebih kuat. Intan hampir kehilangan keseimbangan, tetapi kakek itu dengan cepat menggenggam tangannya, membantu Intan untuk tetap berdiri tegak. Dengan tekad yang kuat, mereka melanjutkan langkah mereka satu persatu, hingga akhirnya berhasil mencapai sisi lain jurang. Setelah berhasil menyeberangi jembatan, mereka merasa lega namun tahu bahwa ujian belum selesai. Mereka melanjutkan perjalanan melalui hutan ajaib, di mana makhluk-makhluk aneh dengan cahaya magis mengintai dari kegelapan. Intan merasa semakin kuat dan berani setelah berhasil melewati ujian demi ujian, tetapi ia juga sadar bahwa perjalanan ini masih panjang. Kakek itu memberikan semangat kepada Intan, "Kau telah menunjukkan keberanian yang luar biasa, Intan. Namun, kita masih harus menghadapi tantangan yang lebih besar di depan. Tetaplah percaya pada dirimu sendiri dan ingatlah bahwa aku akan selalu ada di sisimu." Dengan semangat yang baru, Intan melanjutkan perjalanan mereka melalui hutan ajaib. Ia merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi segala rintangan yang ada di depannya. Namun, di kejauhan, ia melihat bayangan besar yang menandakan bahwa ujian terbesar mereka masih menunggu. Setelah melewati hutan ajaib, Intan dan sang kakek tiba di sebuah dataran luas yang diterangi oleh cahaya bulan. Di kejauhan, mereka melihat sebuah kuil kuno yang tampak megah dan misterius. Kuil itu dikelilingi oleh dinding batu tinggi, dengan pintu besar yang terbuat dari kayu tua yang tampak kokoh. Intan merasa bahwa kuil ini adalah tempat yang dituju oleh perjalanan mereka. Namun, sebelum mereka bisa mencapai kuil, mereka dihadang oleh makhluk besar yang tampak seperti singa dengan sayap lebar. Makhluk itu berdiri di tengah jalan, menatap mereka dengan mata tajam yang memancarkan kekuatan. Suara gemuruh dari sayapnya yang terbentang menciptakan suasana yang menakutkan. Sang kakek melangkah maju dan berkata dengan suara tenang, "Makhluk ini adalah penjaga terakhir. Ia akan menguji keberanian dan ketulusan hatimu, Intan. Kau harus menghadapi ujian ini untuk bisa masuk ke dalam kuil dan kembali ke tubuhmu." Intan merasakan ketakutan yang luar biasa, tetapi ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir yang harus ia hadapi. Dengan penuh keberanian, ia mendekati makhluk besar itu. Makhluk tersebut mengaum dengan suara yang mengguncang tanah di bawah mereka, tetapi Intan tetap berdiri tegak, menunjukkan bahwa ia tidak akan mundur. Makhluk itu kemudian mulai berbicara dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh Intan. "Jika kau ingin melewati ujian ini, kau harus menjawab pertanyaan yang aku ajukan dengan jujur dan tulus. Hanya dengan begitu kau bisa melanjutkan perjalananmu." Intan mengangguk, siap menerima tantangan tersebut. Makhluk itu kemudian mengajukan pertanyaan pertama, "Apa yang membuatmu ingin kembali ke tubuhmu? Apa yang kau rindukan dari dunia manusia?" Intan berpikir sejenak sebelum menjawab, "Aku merindukan keluargaku dan teman-temanku. Mereka adalah orang-orang yang aku sayangi dan yang selalu memberikan dukungan. Aku juga merindukan kebahagiaan dan petualangan di dunia manusia. Aku ingin hidup dan membuat kenangan indah bersama mereka." Makhluk itu mendengarkan jawaban Intan dengan seksama, kemudian mengangguk dan melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, "Apa yang telah kau pelajari dari perjalanan ini?" Intan menjawab dengan penuh keyakinan, "Aku telah belajar bahwa keberanian dan ketulusan hati adalah kunci untuk menghadapi segala rintangan. Aku juga belajar untuk lebih menghargai kehidupan dan orang-orang yang aku sayangi. Perjalanan ini telah mengajarkanku untuk menjadi lebih kuat dan berani." Makhluk itu kembali mengangguk dan tampak puas dengan jawaban Intan. "Kau telah menunjukkan bahwa kau memiliki hati yang tulus dan keberanian yang besar. Kau layak untuk melanjutkan perjalananmu," katanya sambil membuka jalan menuju kuil. Intan merasa lega dan penuh semangat saat ia melangkah menuju kuil bersama sang kakek. Mereka melangkah melalui pintu besar yang terbuka dan memasuki ruangan besar yang penuh dengan cahaya. Di dalam kuil, mereka melihat sebuah altar yang tampak suci dan penuh dengan energi. Kakek itu berkata kepada Intan, "Ini adalah tempat di mana kau bisa kembali ke tubuhmu. Berdirilah di altar dan fokuskan pikiranmu."
Ingatlah semua yang telah kau pelajari dari perjalanan ini. Intan mengangguk dan melangkah ke altar, merasa bahwa saatnya telah tiba untuk kembali ke dunia nyata. Dengan penuh keyakinan, ia fokus pada dirinya dan perlahan-lahan merasakan energinya kembali menyatu dengan tubuhnya. Intan berdiri di altar, merasakan energi yang mengalir di sekelilingnya. Cahaya terang yang memancar dari altar membimbingnya untuk fokus pada dirinya dan semua yang telah ia pelajari selama perjalanan ini. Ia menutup mata dan mengambil napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kekuatan dan keberanian untuk kembali ke tubuhnya. Di dalam keheningan kuil, Intan merasakan jiwanya perlahan-lahan menyatu dengan tubuhnya. Sensasi hangat dan nyaman menyelimuti seluruh tubuhnya, dan ia merasakan detak jantungnya yang kuat. Perlahan-lahan, kesadaran Intan mulai kembali, dan ia membuka matanya. Ketika Intan membuka matanya, ia melihat teman-temannya yang berkumpul di sekelilingnya, menatapnya dengan wajah penuh kekhawatiran. Mereka berada di tempat di mana ia terjatuh, dan mereka telah berusaha mencari dan menolongnya. Melihat Intan kembali sadar, teman-temannya merasa lega dan bahagia. Salah satu temannya berkata dengan suara penuh emosi, "Kami sangat khawatir padamu, Intan. Syukurlah kau selamat." Intan tersenyum dan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ia tahu bahwa perjalanan di alam lain telah memberinya banyak pelajaran berharga. Ia mengingat kata-kata sang kakek dan semua ujian yang telah ia lalui. Keberanian dan ketulusan hatinya telah membantunya untuk kembali ke dunia nyata. Setelah beristirahat sejenak, Intan dan teman-temannya memutuskan untuk melanjutkan pendakian mereka ke puncak Gunung Sindoro. Dengan semangat yang baru dan tekad yang kuat, mereka berhasil mencapai puncak dan menikmati pemandangan yang menakjubkan. Intan merasa bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mencapai puncak gunung, tetapi juga tentang perjalanan menuju pemahaman dan keberanian dalam dirinya sendiri. Mereka menghabiskan beberapa waktu di puncak, menikmati keindahan alam dan mengucapkan syukur atas keselamatan mereka. Ketika mereka akhirnya turun kembali, Intan tahu bahwa ia telah mengalami petualangan yang luar biasa dan tak terlupakan. Keberanian dan pelajaran yang ia dapatkan dari perjalanan ini akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Nah, sekian cerita kali ini. Semoga kalian menikmatinya ya. Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email, dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.